Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita terakhir masih melanjutkan daripada kitab At-Tadhkirah Al-Hadramiyah dalam fima yajibu al-nisa minal umuri diniyah, tentang hal-hal yang wajib diketahui bagi wanita tentang perkara-perkara agama. Kita masih dalam bab besarnya adalah sholat. Sudah kita bahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat, dan kita juga sudah menyinggung tentang sunnah-sunnah sholat, bahwa sunnah sholat itu banyak dibagi menjadi sunnah sebelum sholat, dan ini sudah kita bahas, seperti siwak, kemudian azan dan iqamah, kemudian juga bersiwak dan meluruskan shaf, meluruskan daripada shaf, kemudian dan yang perlu diperhatikan di sini shaf wanita ketika perempuan sholat sesama perempuan, ya. Kalau dengan laki-laki, ya jelas laki-laki dewasa yang menjadi imam, itu imam di depan, setelah imam adalah laki-laki dewasa. Setelah itu urutannya adalah anak-anak laki-laki. Setelah itu urutannya adalah anak perempuan. Setelah itu baru perempuan dewasa. Itu urutan yang seharusnya. Jadi kalau paling bagusnya shaf laki-laki itu paling depan, sedangkan paling bagusnya shaf perempuan itu paling belakang. Jadi terbalik. Nah, itu kalau berjajar, kalau memang ada semua, baik laki-laki dewasa, anak laki-laki, anak perempuan, perempuan dewasa. Nah, kalau laki atau dengan istrinya pun begitu, karena posisi perempuan itu di belakang, bukan di sebelah kanan. Jadi walaupun dengan mahramnya atau dengan istrinya atau dengan suaminya, laki-laki dengan istrinya atau istri dengan suaminya, itu tetap posisi perempuan itu di belakang, bukan di sebelah kanan. Kalau sama anaknya yang laki, maka anak yang laki sebelah kanan kalau cuma satu orang. Ya, perempuan yang ibu atau anak perempuan di belakang berjajar. Kalau memang dua, ya dua sejajar. Nah, kalau laki-laki lebih dari satu orang anaknya, ya berarti ya di belakangnya bapak itu imam, itu anak-anak laki-laki, baru istri, ya, atau ibu sama anak perempuan di belakangnya. Jadi posisi laki-laki dan kalau sama laki-laki jelas, kalau satu softnya cuma orangnya makmumnya cuma satu, jelas di sebelah kanan. Karena begitu yang diatur oleh Rasul SAW ketika Abdullah bin Abbas misalnya itu ikut kanjeng Nabi sebelah kiri, ditarik, diberi isyarat oleh Rasul pindah ke kanan. Nah, kalau datang satu lagi, kan tadi kan di sebelah kanan kalau laki ini, ya, datang satu lagi, maka dia sebelah kiri imam, kemudian dua-duanya mundur. Jadi kalau laki, ya, kita belum bahas yang perempuan, dua-duanya mundur. Atau imam yang maju. Jadi dua makmumin yang mundur atau imam yang maju. Yang susah sama-sama tidak tahu, imamnya sama makmumnya sama-sama tidak tahu. Ya, atau anteng-antengan. Jika orang sing mundur, tidak ada yang maju. Ini bingung. Jadi kadang kita dapatikan, ya, di masjid itu sudah sebelah kanan semua. Iya sah, sholatnya sah, cuma tidak afdol atau makruh. Jamaahnya itu kena hukum makruh, artinya kurang utama, pahalanya terkurangi dengan tidak keafdolan, tidak afdolnya shaf itu tadi. Jadi imamnya di sebelah kanan, di sebelah kanan imam terus jajar kanan, atau sebelah kiri imam terus ke kiri. Nah, ini juga makruh. Nah, yang betul itu tadi, kalau memang baru datang satu, yang enggak situ, ya, satu-satu datangnya tidak langsung sekaligus, maka sebelah kanan imam itu, ya laki-laki itu sebelah kanan imam, kalau baru satu orang.
datang satu orang lagi sebelah kiri imam, kemudian si makmum dua ini mundur, membentuk soft rapat di belakang imam. Atau si imam yang maju sehingga dua makmum ini tinggal merapatkan. Ya, itu caranya. Nah, kalau dua-duanya datang langsung, imamnya satu, makmumnya dua, ya langsung datang dua orang, ya sudah langsung bersop di belakang imam. Tidak usah pakai kayak tadi satu-satu, tidak usah, langsung aja. Ya, atau tiga atau empat, ya langsung berarti di belakang imam. Itu kalau laki. Nah, kalau perempuan itu ini yang sering salah kaprah di masyarakat. Perempuan itu kalau sama perempuannya tarawih, umpama mengadakan tarawih perempuan khusus perempuan. Nah, itu makmum sama imamnya berjajar. Kalau perempuan, imamnya di tengah, bukan kayak laki. Kalau perempuan itu imamnya di tengah, karena Siti Aisyah dengan istri Rasulullah yang lain ketika mereka bermakmum itu berjajar. Dan begitu yang memang diajarkan oleh beliau SAW begitu. Ya bukan berarti tidak sah. Sekali lagi, ini cuma masalah keafdolan. Kalau memang dia menyalahi seperti ini, umpama perempuan sama perempuannya kok ya manut seperti laki-laki, si imamnya di depan terus makmum perempuannya ya di belakang, ya tetap sah. Sholat jamaahnya tetap sah, cuma tidak afdol. Untuk perempuan sama perempuan, afdolnya itu sejajar. Jadi kalau dua ya tetap sejajar. Kalau laki malah makruh. Dalam mazhab Syafi'i, sejajar itu imam dengan makmum kalau laki ya, itu makruh. Kalau perempuan malah anjurannya sejajar antara imam dengan makmum. Kalau dua orang ya di sebelah kanan, tapi sejajar. Kalau perempuan datang lagi nanti sebelah kiri, sejajar juga. Terus begitu kanan kiri ya, diisi. Jadi sejajar imam dengan makmum itu untuk perempuan dengan perempuan, ya sejajar. Jadi imamnya di tengah untuk perempuan, bukan di depan, bukan seperti laki-laki. Ini yang perlu ya. Bahkan mohon maaf, saya ngajar dulu seperti ngajar di Al-Khairiyah di Surabaya itu sekolah Islam. Nah, itu kadang ada guru Quran, ya guru Quran sudah bidangi Quran. Kalau fikih tanya, kalau nggak pernah, apalagi nggak pernah kecuali kalau dia pernah belajar fikih. Ya. Ini disalahkan ustazahnya. Ya, termasuk istri saya ngajar juga di situ. Disalahkan, ini kok siapa yang ngajar kok lo, justru lapor sama saya. Tak bilang ya justru sunnahnya itu perempuan itu sejajar begitu yang betul. Malah keliru kalau jenengan sama dengan laki-laki seperti imamnya di depan terus makmumnya di depan, malah itu tidak ngikuti sunnah. Sunnahnya malah sejajar kalau sama-sama perempuan. Kok bilang mazhab dari mana? Ya sampean yang tidak belajar. Mazhab dari mana? Ya ini yang betul itu begitu. Mohon maaf. Ya itu karena itulah pentingnya ngaji. Jadi jangan, sekali lagi saya sering ulang. Jadi kitabnya Fathul Jare. Jarene lan jarene. Jarene koyo ngono ya. Ya, di mana-mana orang belajar Fathul Qorib, Fathul Mu'in, ini Fathul Jare. Jadi Fathul Jare ini koyo ini. Ya, itu pentingnya ngaji. Justru begitulah Sayyidah Aisyah dengan istri Rasulullah yang lain kalau berimam, bermakmum itu begitu sejajar. Tidak ada satu kemudian yang satu di depan, satu di belakang. Itu untuk khusus perempuan dengan perempuan. Nah, kalau laki dengan perempuan seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Ya, laki yang jadi imam tentu di depan, perempuan walaupun itu jadi tetap urutannya di belakang. Ya, kalau bisa memang ada harapan datang jamaah lain laki ya diberi dilatih, dikasih jarak supaya mungkin barangkali datang laki-laki, jamaah laki-laki, dia langsung di belakangnya imam, sedangkan perempuan agak ke belakang. Memang begitu aturannya. Jadi sekali lagi urutan softnya, yang soft pertama laki-laki dewasa, soft kedua itu laki-laki, anak laki-laki, ya. Kemudian anak perempuan, baru perempuan dewasa. Itu aturan softnya. Ini salah satu sunnah sebelum masuk dalam sholat, yaitu menata soft dan merapatkan soft. Kemudian sunnah juga menata hati. Ini yang memang agak sulit. Makanya dikatakan dalam surah An-Nisa itu فَإِذَا طُمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Apabila kalian tenang, baru dirikanlah sholat ketika hati kalian tenang. Ya, mencari ketenangan hati ini sulit. Jadi menyetel frekuensi hati itu itu agak sulit. Kalau menata soft enak, nata yang kelihatan itu enak. Nata hati ini enggak. Di antaranya banyak cara-cara ulama ya sudah memberi tips-tips untuk mengatur hati ini tadi ya. Salah satunya kita bayangkan
Bahkan kata Imam Ghazali di Ihya-nya itu, semenjak ada kumandang azan, maka kumandang azan itu seolah-olah kita bayangkan seperti panggilan di hari kiamat. Panggilan ketika makhluk semua dipanggil untuk berkumpul di mahsyar di hari kiamat. Mulai dari azan, iqamat, ya, sampai kepada shaf itu tadi. Kita bayangkan bagaimana kita di hadapan Allah SWT berdiri nanti di hari kiamat, di hadapan pengadilan Allah SWT. Nah, tapi kalau memang juga baca surah An-Nas, diantaranya ada yang memberi. Jadi ulama juga menganjurkan membaca surat An-Nas. Ya, walaupun tidak ada, kalau dicari hadisnya Rasul menyuruh membaca surah An-Nas sebelum sholat. Tapi kan memang sholat itu ibadah paling utama. Justru gangguan setan itu lebih besar. Maka diantara cara melindungi diri dari gangguan setan adalah meminta perlindungan. Salah satu cara meminta perlindungan selain baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, juga baca surah An-Nas, karena di situ isinya kan minta perlindungan min syarril waswasil khannas, dari kejelekan al-waswasil khannas. Ya, makhluk yang suka memberi waswas, bisikan-bisikan buruk, lagi khannas. Khannas itu hilang-hilang timbul. Ya, kadang maksudnya khannas itu kenapa kok hilang? Setan itu disebut khannas. Jadi khannas itu maknanya hilang-hilang timbul. Kenapa setan disebut khannas? Karena kata Rasulullah SAW, "Idza dzakarallahu khannasa." Kalau orang itu mengingat Allah, setan itu mundur. Khannasa. Tapi kalau dia lupa dari Allah lagi, datang lagi. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari, "Idza nadal munadi," apabila seruan azan berkumandang, adbarus syaitan. Adbarus syaitan wal hudurat. Setan itu lari terkentut-kentut. Ya. Lafadznya begitu, walahu duratun, lafadz hadisnya begitu. Setan lari terkentut-kentut. Kalau dengar suara azan, setan lari terkentut-kentut. Ya, berarti setan juga ngentut ya. Menurut hadisnya begitu ya. Kita percaya sama Kanjeng Nabi bilang begitu ya, kita percaya. Setan makan kok. Setan juga makan. Enggak, katanya setan makannya menyan. Ya, kata siapa? Mungkin sebagian begitu. Tapi di riwayat yang jelas sahih dari Tirmizi dan sebagainya, itu setan makan. Karena suatu kali begini, Rasulullah SAW suatu kali tertawa. Ya, kemudian ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, kok jenengan tertawa kenapa?" "Iya, saya lihat orang itu tadi makan tidak baca Bismillah. Akhirnya saya lihat setannya ikut makan. Tinggal berapa suap, tinggal sedikit, baru ingat baca Bismillah dia. Baca Bismillah awwalahu wa akhirahu, atau Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Akhirnya setan tadi memuntahkan apa yang dia makan mulai dari awal. Maka saya tertawa. Tinggal sedikit baru ingat, baru ditumpahkan sama setan yang dia makan. Itu dibuat guyonan sama anak, terlalu kreatif itu. Ya, di sosmed itu. Jadi setannya makan orangnya makan pedas, makan lombok, itu udah baca Bismillah. Setannya ikut makan. Giliran mau minum, baca Bismillah. Setannya udah bisa minum. Misu-misu setan itu. Saya kamu makan lombok tadi udah baca Bismillah, saya ikut makan. Sekarang saya mau ikut minum, kamu baca Bismillah. Oh no way. Dibuat guyonan. Nah, tapi ini betul kan memang hadis. Artinya dari situ kita katakan bahwa setan itu juga makan. Setan itu pernah nyuri kurma kok. Di hadisnya sahih di Bukhari. Kurma zakat itu dicuri sama setan. Abu Hurairah disuruh jaga sama Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang. Di hadisnya sahih di Bukhari. Datang yang menyerupa menjadi manusia. Setan itu seolah-olah dia punya ketika ketangkep sama Abu Hurairah habis ngambil kurma zakat itu, ya mungkin wallahu alam ya, bukan hanya kurmanya, karena itu zakat ya. Setan itu juga kan memang menghalangi orang untuk berbuat ibadah. Ya, zakat itu termasuk ibadah. Akhirnya diambil kurma itu si setan itu tadi. Jadi kalau katanya ada tuyul, ada macam, ya mungkin bisa jadi wallahu alam. Nyolong kurma menurut hadisnya ini setan ini. Ya, nyolong kurma ini. Akhirnya sudah diambil ya kurma itu, mau lari, ini ketahuan sahabat Abu Hurairah, dipegang. Maka dia mengiba, meminta kasihan pada Abu Hurairah, "Tolonglah, saya ini punya anak, keluarga, macam-macam. Ya, kamu saya laporkan ke Rasulullah." Jangan laporkan ke Rasulullah SAW. Sudah
kasihani saya. Ya. Saya ini punya anak, punya keluarga, tanggungan yang banyak, miskin, saya tidak punya apa-apa. Sudah dilepas. Akhirnya subuhnya sama Kanjeng Nabi langsung dipanggil Abu Hurairah. Belum cerita ini, Abu Hurairah belum cerita. Dia bilang, ma fa'ala asirukal barihah. Apa yang diperbuat oleh tawananmu tadi malam, wahai Abu Hurairah? Ya, Rasulullah langsung tahu. Dari Jibril alaihissalam diberitahu, apa yang dibuat oleh tawananmu tadi malam? Saya lepas ya Rasul. Kata Rasul, kenapa kamu lepas? Nanti dia bakal balik lagi. Malam ini dia bakal kembali. Maka Abu Hurairah mengatakan, saya pasti, saya yakin dia bakal kembali karena Rasulullah SAW tidak mungkin dusta. Rasul bersabda, dia bakal kembali, maka saya yakin, saya tunggu orang itu. Maka balik lagi betul. Habis nyuri kurma tadi, mengiba lagi, meminta kasihan lagi. Sampai dilepas lagi 2 kali. Subuhnya dipanggil lagi sama Rasul SAW. Apa yang, bukankah kembali? Iya betul kembali Rasul. Terus bagaimana? Saya lepas lagi. Nanti dia akan kembali malam ini. Sudah. Sampai ketiga kali, malam ketiga kembali lagi betul. Hanya dipegang. Sekali ini kamu saya tidak akan lepaskan, kata sahabat Abu Hurairah. Kamu saya akan laporkan kepada Rasulullah SAW. Maka akhirnya sudah. Kata dia mengiba lagi. Gini saja. Ya. Jadi ini negosiasi. Ya. Saya tanya sama Abu Hurairah, kamu saya ajarkan satu hal yang pasti bermanfaat bagi kamu. Kamu lepaskan saya. Ya, ini setiap kamu tidur, naik ke pembaringanmu, jangan lupa kau baca ayat kursi. Maka la yazal laka minallahi hafizun. Senantiasa akan ada malaikat yang menjagamu ketika kamu tidur itu dari Allah Ta'ala. Wala yaqrabuka syaitanun. Dan tidak akan mendekat kepadamu hatta tusbih. Dan tidak akan mendekat kepadamu satu syaitan pun sampai besok pagi. Kalau kamu baca ayat kursi mau tidur, Allah akan kasih kamu satu penjaga, maka setan tidak akan. Padahal dia sendiri setan. Yang ngasih tahu ini setan yang nyuri itu. Akhirnya besok jadi subuh lagi dipanggil lagi sama Rasul SAW. Bagaimana? Dia bilang, ya Rasul, dia saya lepas tapi dia mengajarkan saya satu perbuatan yang menurut saya baik. Apa itu? Ya, diceritakan kalau kamu nanti naik ke pembaringan, kamu baca ayat kursi. Ya. Al-arafta man tukhatib untuk apa kau tahu siapa yang kau ajak bicara 3 malam itu? Dia bilang, zaka syaitan. Itu yang kamu ajak bicara 3 malam itu setan. Sodakoka wa huwa kadzub. Dia jujur padamu padahal dia suka dusta. Tapi maksudnya apa yang dia ucapkan tentang ayat kursi itu adalah suatu kejujuran, kebenaran dia kepadamu padahal dia makhluk yang suka dusta. Sodakoka wa huwa kadzub. Dia telah berkata jujur kepadamu sedangkan dia tukang dusta. Nah, kembali kepada tadi itu bahwa setan itu juga ya makan, setan juga ya minum juga, nyuri juga ya. Ya tahu ke mall juga ada setannya mall, Bu. Setannya mall itu namanya Zalanbur, itu setannya pasar. Jadi setan itu ada divisi khusus. Ya, ada Kopassusnya, ada pasukan khususnya. Ada namanya yang suka di pasar, di mall itu namanya Zalanbur. Itu suka itu tadi. Jadi hati-hati yang shopping di pasar ya. Baca tahu dulu, baca banyak. Makanya disuruh oleh Rasulullah baca zikir pasar itu. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun daimun la yamut, atau wa huwa hayyun la yamut biyadil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir suq. Itu zikir pasar. Siapa yang baca zikir pasar itu ketika masuk pasar, dia akan diangkat oleh Allah 1 juta derajat. Akan dihapus 1 juta kesalahan, dosa, akan ditulis 1 juta kebaikan. Siapa yang baca zikir pasar ini ketika masuk pasar. Maka Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendengar ini, setiap kali jalan itu pasti jalan yang melalui pasar. Ya, fungsinya cuma supaya dapat fadilah, keutamaan zikir pasar itu tadi. Ini khususnya ibu-ibu kalau ke pasar ya. Dibaca la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut biyadil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir pasar. Nah, kemudian kembali kepada sholat. Jadi begitu juga kata Rasulullah SAW. Setan itu kalau azan, dengar kumandang azan, dia lari terkentut-kentut. Ada barawa walahu duratun, dia lari terkentut-kentut. Hatta idza suwiba,
Ya. Kemudian datang lagi, setelah itu sampai komat, lari lagi. Jadi habis selesai azan dia datang lagi, setan ini. Orang komat dia pergi, selesai komat datang lagi dia, kemudian mengingatkan kepada orang yang sholat, kata Rasulullah, yaqulu uzkur kaza, lima lam yakun yazkur. Ya. Maka berucaplah setan, ingatlah ya fulan, ingatlah ini, ingatlah itu, dengan sesuatu yang dia sebelumnya tidak ingat. Maka ketika sholat itu ingat, ya, itu setan. Maka disunahkan kita baca An-Nas, baca ta'awudz, bahkan baca diantara doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika shaf itu, ya, Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Ya, Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku apa-apa yang paling utama yang pernah kau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Jadi sebagaimana kau pernah berikan pemberian pada hambamu yang soleh, ya Allah, dalam solat mereka, maka berilah dalam solatku ini apa yang paling utama yang pernah kau berikan pada hambamu yang soleh. Ya, tidak bisa baca bahasa Arab, boleh baca doa apa saja, karena itu kan belum masuk solat, kan itu belum masuk takbiratul ihram, belum masuk solat, nanti boleh. Ya, terserah. Ya, inti doanya begitu. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Ya Allah, berikanlah kepada aku paling afdalnya, paling utamanya apa yang kau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Juga Imam Ghazali dalam Ihya, juga di dalam Bidayatul Hidayahnya memberikan tips ketika, ya, karena mungkin kata beliau, ketika kamu membayangkan, kamu menghadap kepada Allah SWT, kamu membayangkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap kamu belum bisa khusyuk, maka disarankan oleh Imam Ghazali untuk kamu bayangkan bahwa seolah-olah di hadapanmu itu ada orang yang kau sungkani, ya, entah orang tuamu, mertuamu, gurumu, ya, pokoknya orang yang kau sungkani, seolah-olah dia sedang memperhatikan kamu sholat. Pasti kamu akan khusyuk, pasti kamu akan khusyuk ketika diperhatikan. Nah, ketika kamu begitu, kamu bilang kepada nafsumu, wahai nafsu, bagaimana engkau ini, alangkah besarnya kebodohanmu, kau dilihat oleh makhluk seperti engkau. Kau takut, kau khusyuk ketika kau dilihat oleh makhluk seperti engkau. Sedangkan kau tahu Allah itu selalu melihatmu. Apa Allah itu lebih hina dalam pandanganmu daripada makhluk itu tadi? Maka seketika itu kita insya Allah akan khusyuk. Tapi itu sesaat. Ini semua tips-tips yang pernah jenengan dengar, baik di sini maupun di tempat lain, tentang bagaimana caranya khusyuk kepada sholat. Untuk khusyuk dalam sholat, itu tips itu berlaku cuma sesaat, akan kembali lagi setelah itu. Pikiran itu akan melayang lagi, ya harus dikembalikan lagi seperti tadi, terus begitu sampai menjadi kebiasaan. Kenapa kok begitu? Tidak mungkin orang itu bisa. Gambarannya begini, kata Imam Ghazali, gambarannya begini. Orang kita kan, kita kadang khusyuk, kadang datang khusyuknya, kadang pergi, banyak perginya, kadang daripada datang, kadang pergi lagi khusyuknya, kadang datang. Kata Imam Ghazali begini, di Ihya itu diibaratkan, sama Imam Ghazali diibaratkan orang sholat di satu taman, satu kebun yang rindang di situ, kemudian ada pepohonan, ada burung-burung yang hinggap di pohon-pohon itu. Orang ini sholat di sebelahnya pohon yang dihinggapi burung tadi, kicauan burung itu banyak sekali, mengganggu dia sholat. Sedangkan di tangan orang itu ada pengebas, ya, ada semacam pengebas lah. Itu dia pegang. Setiap kali burung itu hinggap, dia kebas supaya pergi, karena mengganggu suaranya untuk dia sholat. Ya, memang pergi, tapi datang lagi, hinggap lagi, burung dikebas lagi. Maka tidak akan selesai kecuali pohonnya dicabut. Nah, burung sudah tidak ada lagi. Pohon itu adalah cinta kepada dunia. Pohon itu ibarat cinta kepada. Jadi selama kita cinta sama dunia, jangan harap sholat kita khusyuk. Ya. Dan itu, ya, bukan saya bilang manusiawi, itu bukan ya. Memang Imam Ghazali sendiri di Ihya itu bisa jenengan rujuk nanti di kitab Asrarus Shalah. Ya, itu kata Imam Ghazali, sholat 2 rakaat dengan hati yang bersih daripada godaan duniawi, itu tidak gampang bagi orang-orang besar dari orang soleh, apalagi macam kita, kata beliau. Apalagi macam kita.
Ya, tapi bukan berarti dengan itu wis gak apa-apa ini jarene ya khusyuk itu angel, wis ora usah khusyuk, wis mesisan ya. Bukan begitu. Justru kita kalau tidak bisa, kita ini kan sebisa mungkin, ya kan? Kita sholat itu sebisa mungkin sekhusyuknya, tapi di luar itu ya sudah. Ya, kita pasrah minta, makanya minta banyak-banyak kepada Allah sebelum masuk sholat, ta'awudz kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, minta kalau perlu baca terserah, boleh baca Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni, ya Allah tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, selalu berzikir kepadamu. Wa apa? Ala dzikrik wa syukrik, selalu syukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan baik padamu. Minta sebelum sholat itu kita minta sholat yang khusyuk. Ya, jangan kita cuma minta masalah dunia saja, rezeki. Ya boleh kita minta, tapi minta sholat yang khusyuk, minta ibadah yang baik. Jangan sebab permintaan itu kan mintanya kita kan bukan hanya fit dunia hasanah, kita juga doa kita juga harus wafil akhirat hasanah. Jangan cuma minta urusan dunia. Kita minta sholat yang khusyuk, kita minta bangun malam, kita minta ibadah, digampangkan ibadah pada Allah SWT dan sebagainya. Kemudian itu sunnah-sunnah sebelum sholat. Adapun setelah sholat, ya, sunnah-sunnah setelah sholat, ketika masuk di dalam sholat, ya, antaranya adalah apa? Mislu raf'il yadain. Padahal mislu raf'il yadain dan takbiratul ihram. Seperti mengangkat tangan, kedua tangan ketika takbiratul ihram. Wa inda ruku, dan ketika ruku. Wa indal i'tidal, dan ketika i'tidal bangun dari ruku. Wa indal qiyam min tasyahudil awal, dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Ya. Jadi ada 4 tempat kita mengangkat kedua tangan, yaitu takbiratul ihram pertama kali sholat, Allahu Akbar. Mau ruku, Allahu Akbar. Bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Sama bangun dari duduk tasyahud awal. 4 ini. Yang 2 itu cuma satu kali. Seperti takbiratul ihram itu umumnya cuma 1 kali kan di awal sholat, Allahu Akbar, mengangkat tangan. Takbiratul ihram itu ucapannya, Allahu Akbarnya. Mengangkat tangannya sunnah, Allahu Akbar. Sama yang bangun dari tasyahud awal itu umumnya kan cuma 1 kali, kecuali kalau dia terlambat, bisa mungkin tasyahud awalnya lebih dari 1 kali, tapi umumnya 1 kali. Nah, kalau yang tiap rakaat itu adalah ketika mau ruku sama bangun dari ruku, itu angkat tangan. Setiap itu berulang setiap rakaatnya. Jadi cuma 4 tempat ini yang sunnah angkat tangan. Takbiratul ihram, mau ruku, bangun dari ruku, sama bangun dari tasyahud awal. Ini 4 ini kita sunnah mengangkat kedua tangan. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jalama tahta sodr, di bawah dada. Ya, di bawah dada. Dengan, kalau dalam mazhab Syafi'i itu lebih rinci lagi. Itu dengan pergelangan tangan ini ya. Sisanya ini dia dengan apa, jempol sama kelingking itu sama jari manis, itu sisanya dia jari ini sisanya ditaruh di tangan. Jadi digenggam, ya, digenggam apa namanya, menggenggam pergelangan, dia menggenggam pergelangan tangan, kemudian sisanya itu dibiarkan di lengan bawah itu di atas tangan kanan, di atas tangan kiri, di bawah dada. Kemudian doa iftitah. Doa iftitah ini banyak pilihannya, cuma Imam Syafi'i memilih wajhiya lilladzi fatharas samawati. Ya, tanpa ini, karena riwayatnya Sahih Muslim tuh, di Sahih Muslim tanpa ini wajhiya. Adapun yang dengan ini itu di surat Al-An'am. Di surat Al-An'am. Adapun riwayatnya dalam sholatnya Kanjeng Nabi itu wajhiya tanpa ini. Memang ada riwayat ini tapi dhaif. Kebanyakan dalam kutubus sittah itu sama sekali tidak sebutkan riwayat dengan tambahan ini. Di luar kutubus sittah seperti Zawaidul Musnad dan di beberapa kitab hadis yang lain itu ada tambahan ini. Ya silakan, bukan berarti batal sholatnya, boleh. Ya, daripada tidak sholat ini, yang penting kan masih sholat, mau pakai ini, mau tidak pakai ini, tidak usah ribut. Ya. Kemudian itu doa iftitah, itu yang dipilih oleh dalam mazhab Syafi'i wajhiyah sama Allahu Akbar kabira. Itu 2 riwayat beda. Allahu Akbar kabira, hamdan katsira, subhanallah bukratan wa asila, itu 1 riwayat sendiri. Ya, sedangkan wajhiyah itu riwayat sendiri. Dan itu agak panjang, kalau dalam 1 riwayat bahkan lebih panjang dari yang kita biasa baca. Ya, wa anamna muslimin, kemudian masih ada beberapa doa yang lain. Juga termasuk bait baini wa baina khotoya dan seterusnya. Banyak riwayat iftitah itu banyak.
Yang dipilih dalam mazhab Syafi'i memang wajhatu wajhiyah. Kemudian ta'awudz sebelum baca Al-Fatihah. Baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau sudah basmalah tidak boleh kembali ke ta'awudz karena sudah masuk ke rukun. Fatihah itu kan rukun, ta'awudz itu sunnah. Jangan meninggalkan rukun karena belani yang sunnah meninggalkan rukun. Kalau sudah baca Fatihah, sudah ta'awudznya gugur. Ya. Kalau belum baca Fatihah boleh baca ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awudz ini setiap rakaat, apakah rakaat pertama ini juga khilaf antara, bahkan dalam intern mazhab sendiri, Syafi'i sendiri, itu ada perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan di setiap rakaat. Artinya setiap baca, sebelum baca Al-Fatihah, setiap rakaat baca ta'awudz dulu. Sebagian lagi pendapat cukup di rakaat pertama. Dua-duanya dalam mazhab Syafi'i. Wal jahru fi mawadhil jahr. Bacaan keras di tempatnya membaca keras. Soalnya apa? Yaitu 2 rakaat subuh. Semua rakaat subuh keras kan kalau jadi imam. Ini bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Bagi makmum tidak sunnah keras kecuali amin. Makmum tidak sunnah keras kecuali bacaan amin ketika sholat jahriyah membarengi imam bacaan aminnya makmum, bahkan sunnah membarengi bacaan aminnya imam. Itu saja. Lainnya makmum suaranya sir atau lirih. Ya. Ini khusus imam sama orang sholat sendirian. Jadi orang sholat subuh sendirian tetap sunnahnya jahar, bacaannya keras. Orang sholat maghrib sendirian itu sunnahnya tetap baca keras di 2 rakaat pertama. Sholat isya sendirian pun begitu. 2 rakaat pertama sunnahnya keras. Jadi 2 rakaat pertama sholat maghrib, 2 rakaat pertama sholat isya, sama seluruh rakaat sholat subuh, sama sholat Jumat. Ya. Sama juga sholat Idul Fitri, Idul Adha, juga gerhana bulan. Kalau gerhana matahari itu lirih. Gerhana bulan malam hari itu keras. Sama istisqa itu keras, seperti Id. Istisqa itu keras. Adapun gerhana matahari itu pelan. Karena terjadi siang hari dia pelan. Sholat jenazah itu pelan. Ya. Walaupun di malam hari tetap dia pelan. Sholat jenazah itu. Kemudian apalagi wal yakun jarul mar'a akhwan min jari rajul. Hendaknya kerasnya suara perempuan itu dibawa kerasnya suara laki-laki. Wala tajab bi hadrati rijal ajanib, tapi tidak boleh mengeraskan suara bagi wanita di hadapan laki-laki yang asing yang tidak ada hubungan mahram. Kalau sama mahramnya tidak apa-apa, sama suaminya, sama ayahnya, sama saudaranya silakan. Kalau mahram silakan dia keraskan. Kalau maksudnya di situ ada saudaranya terus dia sholat, silakan dia keraskan. Tapi kalau ada laki-laki bukan mahramnya seperti di tempat umum itu tidak dianjurkan untuk mengeraskan bacaan. Dan israr fi maudhi'ih, juga lirih, bacaan lirih di tempatnya. Wa ta'min, juga bacaan amin. Bacaan amin, sunnah membaca amin setelah Al-Fatihah, dan sunnah dikeraskan baik imam maupun makmum. Ya. Sunnah juga qiraatus surah, membaca surat di setelah Al-Fatihah. Ini kapan membaca surat ini bagi imam saja dan bagi orang yang sholat sendirian. Kalau di sholat-sholat yang keras, sholat sendirian dan imam ini boleh baca surat. Sholat yang pelan pun imam baca surat. Makmum khusus sholat sendirian, sholat yang sholat yang lirih seperti zuhur, asar, itu makmum tetap membaca surat di belakang imam. Tapi sholat yang keras makmum cukup mendengarkan bacaan imam tanpa perlu membaca surat sendiri, kecuali kalau dia jauh dari imam sehingga tidak dengar bacaan suratnya imam, maka boleh bagi makmum yang jauh itu untuk membaca surat sendiri. Kalau jauh atau mic-nya mati, masjidnya udah kedengeran imamnya suaranya pelan, mikrofonnya mati, dia sholat di belakang, tidak dengar bacaan suratnya imam, boleh baca surat sendiri. Itu. Tapi kalau di luar itu kasus itu tadi, maka setiap sholat yang keras maka makmum tidak perlu baca surat sendiri. Tapi yang tetap dibaca adalah surat Al-Fatihah. Surat lain tidak perlu dia baca. Ya, cukup menyimak bacaan Quran sesuai dengan firman Allah, "Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Quran maka simaklah. Ya, karena
imam sudah membacakan Quran untuk kita, maka kita menyimak bacaan imam. Ya, itu. Kemudian takbiratul intiqalat. Takbiratul intiqal. Takbir perpindahan. Itu sunnah. Walaupun tidak takbir juga boleh, takbir perpindahan. Nah, ini tetap tidak batal sholatnya. Takbir mau ruku, bangun dari ruku sampai Allah liman hamidah. Takbir mau sujud, Allahu Akbar, bangun dari sujud. Takbir perpindahan ini semua sunnah hukumnya. Kemudian tasbih dalam ruku dan sujud. Tasbih dalam ruku dan sujud, subhana rabbiyal azim dalam ruku dan subhana rabbiyal a'la dalam sujud. Wa bihamdi, ada boleh ditambah wa bihamdi, karena ada riwayatnya dalam Sunan Abi Dawud ada tambahan wa bihamdi. Ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali ketika ruku, ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, ketika sujud. Kemudian ucapan sami Allahu liman hamidah ketika bangun dari ruku, itu juga sunnah. Kemudian wad'ul yadain 'alal fakhidain. Meletakkan meletakkan 2 tangan di atas 2 paha dalam duduk. Ketika duduk maka tangan diletakkan di atas paha kita mendekati lutut, jarinya itu ya, beriringan dengan lutut, ujung jari dengan lutut. Ya, sejajar dengan lutut, ujung-ujung jarinya ditaruh di atas paha. Ma'ana syirihima, bersama dengan melebarkan, membentangkan atau menghamparkan jari, kecuali dalam duduk tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Maka ketika bangun dari sujud, ketika kita tasyahud, langsung tangan ini menggenggam. Nah, ini kadang salah kaprah. Ya, bangun untuk tasyahud, tangannya masih terbuka. Baru nanti ketika asyhadu alla ilaha illallah baru digenggam. Yang lebih tepat itu ya memang tidak batal, tidak membatalkan sholat kalaupun dia berbuat seperti itu. Tapi afdolnya itu langsung ketika bangun dari sujud. Kalau mau posisi tasyahud, tangan itu langsung menggenggam. Ada beberapa riwayat menggenggam begini, atau kecuali telunjuk sama ibu jari. Ada beberapa riwayat. Ya, boleh digenggam semua kecuali telunjuk sama ibu jari, atau kecuali telunjuk saja yang tidak digenggam, atau digenggam semua seperti ini. Ada beberapa riwayat. Jadi langsung menggenggam, dan di semuanya ini dalam mazhab Syafi'i juga, lingkup mazhab Syafi'i. Langsung bangun itu Allah, walau mau tasyahud awal ya, atau mau tasyahud akhir, langsung Allahu Akbar, itu tangan itu langsung posisi menggenggam. Bukan nanti ketika asyhadu alla ilaha illallah baru genggam. Itu kurang tepat. Walaupun tidak batal, tetap sah sholatnya. Karena itu juga sunnah. Dia tidak ngasih isyarat pun tetap sah, karena itu sunnah. Kemudian faina tusyiru ila musabbih, kecuali telunjuk, karena telunjuk ini tusyiru biha mutasyahidah, digunakan untuk menunjuk. Tusyiru biha, kau menunjuk dengannya ketika mutasyahidah dalam keadaan tasyahud. Dan ini ditunjukkan ketika asyhadu alla ilaha illallah. Ketika illallah itu baru dia buka. Jadi sebelumnya tetap digenggam kecuali telunjuk, tapi tidak diangkat, paham ya? Tetap digenggam tapi belum diangkat. Baru ketika asyhadu alla ilaha illallah baru diangkat. Ketika illallah baru diangkat. Seperti dalam riwayat Baihaqi. Ya. Kemudian tanpa menggerakkan kalau dalam mazhab Syafi'i, kecuali mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki itu menggerak-gerakkan. Kalau mazhab Syafi'i tanpa menggerakkan jari. Karena perbedaan penafsiran tentang kata yuharriku itu apa maknanya yuharriku di situ. Ada yang menafsirkan menggerakkan, maksudnya menggerakkan itu asalnya tertidur ya, asalnya jari ini belum diangkat, lalu digerakkan dalam bentuk isyarat. Asyhadu alla ilaha illallah, ini namanya menggerakkan. Nah, ada yang menafsirkan itu menggerak-gerakkan sehingga digerak-gerakkan. Nah, mazhab Syafi'i tidak menganut itu. Yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i hadisnya itu yang maknanya seperti riwayat Imam Baihaqi dalam Sunan Baihaqi, riwayatnya itu musyiron ay mutasyahidan. Di situ maknanya begitu, bukan menggerak-gerakkan. Itu penafsiran Imam Syafi'i yang juga dikutip oleh Imam Baihaqi dalam Sunan Baihaqinya. Asyhadu alla ilaha illallah. Menggerakkan, bukan menggerakkan. Tapi ya kita tidak menyalahkan kalau ada yang berpendapat gitu, silakan. Dia pendapatnya dia, gitu. Karena ada imam yang diikuti. Kalau mazhab Abu Hanifah itu menggerakkan setiap lafaz Allah.
Jadi at-tahiyatul barakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Ya, jadi lafaz Allah kan ada lillah, itu dia gerakkan. Setiap lafaz Allah dia gerakkan. Itu mazhab Hanafi. Ya, lillah. Ya, kata apa? Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli. Itu setiap lafaz Allah itu dia gerakkan. Itu mazhab Hanafi. Ya. Mazhab Syafi'i tanpa menggerakkan, cukup tanpa menggerak-gerakkan, cukup digerakkan ketika illallah itu tadi. Asyhadu an la ilaha illallah itu saja. Ya. Dan ini jangan diturunkan sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kenapa? Tanda husnul khotimah. Akhirnya sholatnya itu tetap dalam keadaan bertasyahud. Baru setelah assalamualaikum baru diturunkan. Ya, baru diturunkan. Ya tidak apa-apa juga mau diturunkan sebelumnya. Bahkan setelah illallah itu mau dia turunkan ya tidak apa-apa juga. Ini sunnah. Cuma afdolnya kaifiyahnya. Kenapa kata ulama tafaulan sebagai pertanda baik, yaitu apa? Kita nutup sholat kita dalam keadaan tetap bertasyahud kepada Allah Ta'ala. Jadi kan itu penutup sholat kan salam. Husnul khotimah, bagus di penghabisan. Jadi penghabisan sholat kita tetap dalam keadaan tasyahud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dia tutup. Baru dia turunkan. Ya. Wallahu a'lam. Iftirash. Ya, semua duduk itu iftirash. Iftirash itu duduk di semua duduk selain tasyahud akhir ya. Kalau tasyahud akhir itu namanya tawarruk. Kalau iftirash itu berarti dari kata firash. Firash itu alas. Iftirash itu berarti dijadikan kaki kiri kita sebagai alas duduk. Kaki kiri kita dijadikan sebagai alas duduk. Kaki kanan, telapak kaki kanan ditegakkan. Itu iftirash, ditegakkan. Duduk iftirash ini berlaku di semua duduk. Semua duduk kita, baik duduk antara dua sujud maupun duduk tasyahud awal, sama dengan iftirash. Semua duduk. Kecuali tasyahud akhir baru tawarruk. Tawarruk itu diambil dari kata warik. Warik itu pantat kita, ini namanya warik. Maka duduk tawarruk itu duduk yang mana pantat itu langsung menempel pada lantai, pada alas, ya pada lantai. Makanya disebut duduknya tawarruk. Nah, duduk tawarruk ini kan untuk obah lagi agak sulit. Nah, memang kenapa duduk ini dijadikan duduk terakhir? Artinya sudah tidak ada gerakan lagi. Kita duduk namanya tawarruk. Selain duduk terakhir itu duduknya iftirash seperti tadi. Bahkan kalau kita sebetulnya sudah saya bahas di sujud sahwi, tapi saya ulang lagi supaya tidak lupa ya, karena sebulan sekali, jadi saya ulang lagi. Di sujud sahwi itu kan sudah pernah dibahas. Apa itu? Kalau orang mau sujud sahwi, kan mau sujud lagi, belum langsung salam. Sujud sahwi kan sebelum salam, setelah tasyahud sebelum salam. Maka orang yang mau sujud sahwi, duduk tasyahud akhirnya itu bukan tawarruk, tapi iftirash. Karena dia masih mau melakukan gerakan lagi, yaitu berupa sujud sahwi. Baru setelah sujud 2 kali, baru terakhir sudah tidak ada gerakan, baru dia iftirash, baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ketika tasyahud akhirnya itu tetap dalam keadaan tawarruk. Itu tandanya kalau mau sujud sahwi. Imam juga gitu. Kalau mau sujud sahwi, imam duduknya iftirash. Ya. Jadi mau sujud sahwi itu duduknya iftirash, bukan tawarruk. Nanti setelah sujud sahwi baru tawarruk, baru salam. Ya. Itu. Kemudian salam kedua itu sunnah. Salam pertama wajib, salam kedua sunnah. Jadi walaupun umpama buang angin setelah salam pertama itu tetap sah. Sudah salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertama sudah, terus dia batal sholatnya, itu tetap sah sholatnya. Menoleh dalam salam pertama ke kanan dan menoleh ke kiri dalam salam kedua. Ingat, salamnya itu wajib, menolehnya itu sunnah. Salam yang pertama itu wajib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi menolehnya itu sunnah. Jadi walaupun kenger, lehernya itu nggak bisa noleh, jadi cukup saja salam menghadap ke kiblat, nggak usah menoleh, jangan dipaksa menoleh. Karena yang wajib itu salamnya, ucapan salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi, itu sunnah tambahan saja. Minimal Assalamualaikum itu paling. Ya. Pakai A, Assalamualaikum. Jangan Assalamualaikum, Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Sunnahnya ditambah warahmatullah. Apakah sunnah ditambah wabarakatuh? Itu khilaf. Ya, karena di dalam sholat biasa itu ada memang dalam riwayat Abu Dawud itu Rasul terkadang menambah wabarakatuh. Tapi pendapat yang paling kuat untuk sholat biasa tanpa tambahan wabarakatuh, cukup assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kecuali sholat jenazah. Nah, kalau sholat jenazah itu tambahannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khusus sholat jenazah. Walaupun bukan berarti tidak boleh kalau sholat biasa, silakan kalau ada yang menambah wabarakatuh pun tetap sah. Cuma riwayatnya tidak banyak, hanya 1-2 riwayat yang menambah wabarakatuh. Kebanyakan dalam riwayat sholatnya Rasul SAW beliau tidak pernah menambah wabarakatuh. Cuma assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang dipegang dalam mazhab Syafi'i, muktamadnya adalah tidak pakai wabarakatuh. Memang ada segelintir ulama Syafi'iyah yang menambah sunnah wabarakatuh walaupun sholat biasa. Sedangkan muktamadnya hanya sholat jenazah yang disunahkan menambah wabarakatuh. Baik tangan salam ke kanan, salam ke kiri. Muktamadnya dalam mazhab Syafi'i, sholat jenazah itu salam 2 kali. Walaupun ada mazhab yang lain cukup 1 kali salam. Itu. Tapi muktamad dalam mazhab Syafi'i tetap walaupun sholat jenazah tetap sunnahnya salam 2 kali ke kanan ke kiri. Wallahu a'lam. Ditambah wabarakatuh sampai situ dulu. Itu sunnah sholat. Berikutnya adalah sholat sunnah. Ini sunnah sholat. Berikutnya sholat sunnah. Ada pertanyaan silakan.